Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur dan jenis daun. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita dengarkan cerita tentang pohon mangga dan pohon tomat oleh Ibu Guru. Selamat menyaksikan. Alkisah, tinggallah sebuah pohon mangga dan pohon tomat. Mereka berdua bersahabat sejak kecil. Semakin hari mereka semakin bertumbuh. Pertumbuhan pohon mangga lebih pesat dibandingkan dengan pertumbuhan pohon tomat. Pohon mangga tumbuh bertambah tinggi dan tinggi. Tetapi pohon tomat tingginya tidak setinggi pohon mangga. Melihat pohon mangga, pohon tomat merasa berkecil hati karena tingginya tidak setinggi pohon mangga. Dia merasa bahwa Tuhan tidak adil. Karena apa? Karena pohon tomat tidak bisa seperti pohon mangga. Keesokan harinya, pohon tomat merasa kaget pada dirinya. Karena apa? Pohon tomat sudah berbuah, buahnya masih kecil-kecil dan sangat banyak. Melihat pohonnya sudah berbuah, pohon tomat sangat gembira. Dia langsung pergi berlari menuju ke tempat pohon mangga dan memamerkan bahwa dirinya sudah berbuah sangat banyak. Lalu pohon mangga melihat pohon tomat itu merasa iri. Kenapa? Karena pohon mangga sampai sekarang belum juga berbuah lebat seperti yang dialami oleh pohon tomat. Semakin hari, buah pada pohon tomat semakin besar dan semakin ranum, yang akhirnya matang, buahnya dipetik oleh manusia. Melihat dari kejauhan, pohon tomat itu sudah dipetik buahnya, lalu pohon mangga bertambah merasa kecil hati, karena merasa dirinya sudah tidak bermanfaat. Sementara pohon tomat sudah bermanfaat karena buah-buahnya sudah dipetik oleh manusia. Keesokan harinya, pohon mangga kaget mendengarkan kabar berita bahwa pohon tomat sudah mati. Akhirnya, pohon mangga mencari tahu penyebab kenapa sih pohon tomat itu bisa mati. Dia bertanya kepada pohon beringin yang sangat bijaksana. Usianya sudah sangat tua, sudah sampai ratusan tahun. Pohon mangga bertanya pada pohon beringin, "Pohon beringin, kira-kira kenapa ya pohon tomat bisa mati?" Pohon beringin menjawab, "Pohon tomat jika sudah berusia 5 bulan, dia akan mati. Jika pohon tomat sudah berbuah, lalu buah itu dipetik, maka setelah itu pohon tomat akan mati dan usianya hanya sampai 5 bulan saja. Berbeda dengan kamu. Kamu dapat berbuah dalam waktu usia 4-5 tahun, menunggu usia 4-5 tahun." Lalu lanjut dari jawaban pohon beringin, "Dan usiamu bisa sampai 10 tahun bahkan lebih." Begitu jawab pohon beringin. Lalu, "Oh, seperti itu ya, pohon beringin. Terima kasih ya," jawab pohon mangga. Mendengar jawaban dari pohon beringin, pohon mangga sudah tidak merasa kecil hati. Dia semakin percaya diri dan merasa sangat bersyukur. Walaupun dia belum bisa berbuah seperti buah tomat, akan tetapi suatu saat pohon mangga pasti berbuah dan usianya bisa melebihi dari pohon tomat. Demikian cerita tentang pohon mangga dan pohon tomat. Nah, anak-anak, dari cerita tadi, apa yang dapat anak-anak ambil pesan dari cerita tadi? Pesan moral dari cerita tadi yaitu, yang pertama, kita harus bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita tidak perlu iri hati terhadap orang lain. Yang kedua, kita harus percaya dengan diri kita sendiri bahwa suatu saat pasti kita bisa, seperti pohon mangga, suatu saat dia pasti berbuah, walaupun menunggu waktu yang cukup lama. Nah, Setelah kita mendengarkan cerita dari Ibu Guru tadi, kalian tahu nggak siapa saja tokoh yang ada di cerita Ibu Guru tadi? Iya benar, pohon mangga dan juga pohon tomat. Sebelumnya, kalian masih ingat nggak apa aja bagian-bagian dari tumbuhan? Bagian-bagian dari tumbuhan, yang pertama ada akar. Akar itu yang masuk di dalam tanah. Yang kedua
ada batang yang menunjang tinggi ke atas. Yang ketiga ada daun. Dan yang keempat ada buah yang bisa kalian makan. Dan yang kelima ada bunga yang bakal menjadi buah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang struktur dan jenis daun. Menurut kalian apa sih fungsi dari daun itu? Fungsi dari daun yang pertama sebagai tempat pembuatan makanan. Jadi kalau tumbuhan itu memasak makanan di daun, kalau kita masak makanan di dapur. Yang kedua, daun sebagai alat penapasan tumbuhan. Jadi tumbuhan itu kalau bernafas di daun. Kalau kita bernafas pakai apa? Ya pakai hidung. Dan yang terakhir, daun itu berfungsi sebagai tempat terjadinya penguapan. Kalian tahu nggak, kenapa sih daun itu warnanya hijau? Karena daun memiliki zat hijau daun atau yang biasa disebut klorofil. Sekarang kita akan belajar tentang bagian-bagian dari daun. Seperti contoh, daun pisang adalah daun lengkap. Karena daun pisang memiliki pelepah, daun pisang memiliki tangkai, dan juga daun pisang memiliki helai daun. Itu adalah bagian-bagian dari daun. Sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis daun berdasarkan jumlah helai daun. Berdasarkan jumlah helai daun, daun dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada daun tunggal. Daun tunggal itu daun yang pada setiap tangkainya memiliki satu helai daun. Jadi contohnya ini daun pohon pisang. Di setiap tangkainya itu cuma ada satu daun gini. Dan yang kedua ada daun majemuk. Daun majemuk itu setiap tangkainya memiliki beberapa helai daun seperti contoh. Jadi satu tangkainya ini ada beberapa cabang-cabang ini daunnya ada banyak kan. Nah itu yang dinamakan daun majemuk. Kita lanjut ke jenis susunan tulang daun. Yang pertama ada tulang daun menyirip. Kenapa sih kok dinamakan tulang daun menyirip? Karena bentuk daunnya itu menyirip seperti sirip ikan. Ini bentuknya seperti sirip ikan seperti contoh. Nah, contoh dari tulang daun mirip ada daun nangka, daun mangga, daun rambutan, dan juga daun jambu. Yang kedua, ada tulang daun menjari. Kenapa sih kok dinamakan tulang daun menjari? Iya benar, karena seperti jari-jari tangan. Bentuknya ini kan seperti jari-jari tangan kalian kan? Nih. Nah, contoh dari tulang daun menjari ada daun jarak, daun pepaya, dan juga daun singkong. Yang ketiga, ada tulang daun melengkung. Kenapa kok melengkung? Karena bentuknya seperti garis-garis lengkung. Dia ini melengkung-melengkung, dan ujung lengkungannya itu saling bertemu dan menyatu. Contoh dari tulang daun melengkung ada daun sirih, daun waru, dan juga daun genjer. Yang terakhir ada tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar itu kenapa kok dinamakan tulang daun sejajar? Karena berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Jadi garis-garis lurus itu sejajar seperti ini, dan ujung-ujungnya itu menyatu. Contoh dari tulang daun sejajar ada daun jagung, daun padi, dan juga rumput tegi. Oke. Nah, kita udah belajar tentang bagian-bagian daun, jenis-jenis daun. Menurut kalian daun itu ada manfaatnya? Ada. Contoh manfaat dari daun itu daun sirih yang bermanfaat sebagai antioksidan untuk tubuh kita. Jadi daun itu banyak manfaatnya, banyak jenisnya, dan bagian-bagian daun seperti yang tadi dijelaskan, bagian-bagian tumbuhan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.